Halo semuanya, memperkenalkan. Nama saya Brian Christoph Patrikwanta dari Teknik Informatika 2025. Nah, dari pertemuan hari ini, sekarang kita akan menjelaskan mengenai pada topik 4, yaitu organisasi sistem komputer. Nah, kan teman-teman pada pertemuan sebelumnya telah belajarkan tentang bagaimana suatu dapat satu satu data dapat direpresentasikan dalam komputer. Nah, kita perlu tahu dulu nih apa itu komputer dan bagaimana bisa kerja untuk dapat memproseskan data tersebut. Apa itu komputer? Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat melakukan instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, contohnya nih, kita ketik kalimat, kalimat nih. Terus dengan kita input kalimat tersebut, komputernya telah memproseskan data tersebut dan mengeluarkan output. Output ini bisa dari berbagai macam hal. Contohnya bisa dari gambar, bisa dari teks, bisa dari suara. Nah, komputer ini terdiri dari berbagai macam komponen nih. Ada komponen dalam dirinya sendiri, yaitu CPU. Ada juga komponen yang di luarnya juga, yaitu perangkat input sama perangkat output. Kita masuk ke CPU dulu nih. CPU, Central Processing Unit. CPU itu bekerja untuk sebagai otak sentral komputer. Dia yang telah memproseskan informasi dan instruksi yang kita berikan kepadanya. Kalau ALU, ALU itu Arithmetic Logic Unit. Nah, ALU ini tuh bekerja untuk melakukan operasi logika dan perhitungan matematis yang terdiri pada komputer. Selanjutnya yang terakhir yaitu CU, Control Unit. Nah, control unit ini bekerja untuk mengarahkan aliran data untuk instruksikan komponen-komponen supaya bisa bekerja di bagiannya sendiri. Nah, kan kalian sudah tahu nih CPU itu kayak gimana nih. Nah, ayo kita lanjutkan kepada analoginya nih. Wuh. Nah, di dalam setiap restoran kan pasti ada koki-koki di belakangnya yang membuatkan suatu makanan pada para konsumen. Ini sama seperti pada pada CPU di dalam komputer, dia yang telah menolong kita untuk memproseskan data di dalam komputer. Nah, di dalam konteks restoran, CPU itu jadi chefnya. Kan biasanya chef itu yang mengikuti peraturan yang dikatakan oleh kepala chefnya. Ini sama seperti kayak CPU. Kan CPU itu ikutin apa yang diinginkan dan laksanakannya. Terus selanjutnya itu ALU. Kan ALU, kan di dalam restoran asisten chefnya itu yang menolong kepala chefnya. ALU bisa bekerja sebagai asisten makanan-makanan yang diperlukan apaan. Kayak, oh untuk membuat ini kita perlu ada ini, ada terigu, ada bawang. Nah, kalau selanjutnya CU kepala chef, kan CU jadi kepala chef. Dia yang dapat mengarahkan chef-chef lainnya untuk bisa bekerja dengan baik, untuk supaya bisa bekerja dengan secara efisien. Nah, kalau kan kalau satu contohnya, kalau nggak ada ALU, pasti nggak tahu oh di mana peralatan ini di mana barang ini di mana, pasti akan terjadi ketidak efisiensinya. Ini sama dengan kalau CEO. CEO kan yang mengarahkan eh, para chefnya untuk bisa bekerja. Kalau tidak ada CEO, pasti tidak ada pergerakan pada chef-chef lainnya. Dengan ini, kalau tidak ada satu sama lainnya, pasti tidak akan bekerja. Nah, dengan lanjutkan analoginya, kita akan lanjutkan kepada
perangkat input. Nah, kalau di input ini kan biasanya input itu alatnya yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem dan dijadikan untuk instruksi kepada sistem komputer. Nah, kan biasanya input itu mengolahkan data nih. Kan kita sudah berikan datanya, contohnya kita kasih foto, kasih suara, kan dia yang yang dia bukan memberikan suara balik, tapi dia kepada CPU. Dia yang membuatkan jadi bahasa binary. Jadi kalau data yang diterima adalah bahasa bit pada komputer. Jadi konversi dari pada bilangan biner dari hal yang kita lakukan pada komputer. Nah, ini contoh-contohnya. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, sama joystick. Nah, selanjutnya output. Output itu bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam dari berbagai informasi. Nah, kan setelah diolahkan sama CPU nih, yang dari binary yang dari inputnya akan mengeluarkan suatu gambar, bisa mengeluarkan dari perkataan, kayak suara, dan bisa juga dari teks yang keluarinnya. Nah, ini contoh-contohnya bisa jadi monitor, printer, speaker, sama headphones. Nah, selanjutnya memory address. Apa itu memory address? Memory address itu adalah suatu barisan yang berukuran byte. Ini adalah setiap ini adalah bisa dikatakan suatu address di setiap komputer supaya tidak supaya dijadikan jadi suatu hal yang unik. Nah, kalau memori memori ada dua. Biasanya memori ada internal sama eksternal. Kalau memori internal, mereka dibentuk memori yang dipasang nyatu dengan prosesor. Jadi letak memorinya itu di dalam komputernya sendiri, di dalam perangkatnya komputer. Terkadang tidak kelihatan karena di dalam komputernya. Nah, ini contohnya seperti kayak RAM, SSD. Nah, selanjutnya eksternal. Di dalam bentuk eksternal, mereka bentuk memorinya secara perangkat keras, yaitu hard drive, kayak hardware lah. Data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen sehingga tidak hilang saat komputernya dimatikan. Jadi ini separate sama perangkatnya komputer sendiri. Ini beda dengan internal. Kalau internal kan di built-in di dalamnya. Kalau eksternal itu di luarnya. Nah, dengan memory address kan setiap memori memiliki alamat yang berbeda. Hal ini dapat membuatkan setiap data dapat mengeluarkan hal yang berbeda, nggak bakal yang akan eh, membentrokan satu sama lain. Nah, dengan ini juga menggunakan bilangan binary. Nah, pasti kalian akan mengatakan, bagaimana ini bisa, eh, bagaimana memory address bisa menggunakan binary. Nah, contohnya memory address-nya itu 011. Nih, di dalam 011 itu terdapat tiga bilangan desimal. Di dalam di dalam gambar tersebut kalian bisa lihat kalau di dalam tiga itu adalah 11000001. Nah, itu adalah bilangan unik bagi bagi memory address-nya. Untuk cara hitung 011-nya kan pada pertemuan sebelumnya kita melakukan eh, membuatkan bilangan binary jadi bilangan desimal. Dengan itu kita mendapatkan tiga. Kalau berarti data berada dari memori ke address ketiga, dapat menghasilkan yang aku katakan, yang 11000001, dan itu adalah data register yang di
dapatkan. Jadi pasti kalau dapatkan 4 nggak bakal akan sama dengan 3. Karena kan hal tersebut itu beda binary. Nah, selanjutnya itu machine instruction. Instruction ini itu adalah perintah dasar program yang memerintahkan CPU untuk melakukan operasi perangkat keras tertentu. Yang tertentu itu kayak aritmatika, pemindahan data, atau operasi logika. Nah, contohnya, nah kan machine instruction ini juga menggunakan binary. Nih, kalian bisa lihat kayak contoh kodenya. Mereka ketik 00000. Dengan itu, machine instructionnya ber- mem- mengeluarkan bahwa dapat in A. Jadi, itu adalah bagian A. Dan selanjutnya itu adalah machine instruction yang lainnya yang kalian bisa lakukan di dalam CPU tersebut. Nah, sekian video yang saya telah presentasikan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengertikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.